Sebelum kajian kita mulai, saya perkenalkan dulu materi yang sudah ada di hadapan kita bersama. Beliau adalah Profesor Agus Purwanto, Dr. Sains. Ini gelarnya beliau yang minta ditulis 2 saja, padahal gelarnya pelajar. Lengkapnya yang saya dapatkan dari situs resminya ITS, Profesor Dr. Agus Purwanto, MSI, MSc, DSc. Iya, ini Pak Agus ini orang yang senang banget sekolah. Kalau kita mau S1 aja jungkir balik, beliau S2-nya 2. Beliau pernah menjadi tetangga kita di Sumberan, oke? Ya. Pernah sekolah SD di Sumberan, kemudian pindah ke Patra. Ya, pernah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember. Mungkin cukup akrab dengan Pak Purwati. Yeah. Ya, Pak Purwati kader IPM zaman dulu. Beliau lulus S1 di Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu ITM, Institut Teknologi Bandung, bukan Balung. Ya, S1-nya fisika di ITB, kemudian S2-nya fisika ITB, lulus 93. Lalu mengambil S2 di Jepang, di Hiroshima University, bidang yang sama fisika. Di sana juga beliau menyelesaikan doktoralnya, lulus tahun 1999. Ya, Profesor Agus ini adalah penulis juga. Buku diantaranya yang kita kenal adalah ayat-ayat semesta, walaupun tidak sepopuler ayat-ayat cintanya Habibur Rahman Al-Sarazi. Ya, karena diangkat oleh Hanung jadi film. Ini mudah-mudahan ayat semesta bisa diangkat jadi film juga. Ya, beliau adalah kader yang membanggakan bagi Muhammadiyah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyimak orasi beliau di pengukuhan sebagai guru besar Institut Teknologi 10 November bulan November 2020. Ya, saya nyimak itu bangga sekali karena di forum umum seperti itu beliau berapa kali menyebut kata Islam, bahkan mengutip kitab Tahafidz Al-Falasifah punyanya Al-Ghazali dengan teks aslinya Arab gundul dan beliau membacanya itu di forum ITS. Yang lebih membanggakan lagi, beliau berapa kali menyebut nama Muhammadiyah dan beberapa sahabat beliau. Dan terakhir yang membuat saya nangis karena khatimatul kalam beliau itu fastabiqul khairat. Sebagai ketua pemuda saya bebas karena beliau ya semboyan atau slogannya pemuda dijadikan sebagai khatimatul kalam di forum yang sebesar itu. Walaupun beliau sudah tidak pemuda lagi. Baik, itulah sepintas tentang beliau. Kemudian saya minta waktu sebentar untuk mengulas tema yang akan kita bawakan pada kesempatan ini. Cahaya di atas cahaya. Bapak yang di luar masuk saja Pak, karena ada slide nanti dengan bisa nonton slide-nya. Oke, agak ke sana aja. Ya. Nanti yang sana nggak bisa lihat itu. Iya. Monggo. Jadi apa tema kita, cahaya di atas cahaya? Ini saya juga sudah nonton YouTube-nya yang beliau sampaikan dengan tema yang sama di Masjid ITS. Kalau nontonnya jauh-jauh hari mungkin bannernya saya tambahi kajian takjih. Karena nontonnya baru kemarin, bannernya sudah jadi. Kenapa kajian takjih? Karena kalau bapak-bapak ibu sekalian baca di takjih di Muqaddimah bab iman, itu termaktub di sana wa annan nadhara fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an, dan bahwasanya nadhar meneliti mengamati
ayat-ayat kauniyah Allah semesta ini lima'rifatillahi ta'ala, untuk sampai kepada ma'rifat kepada Allah, itu hukumnya wajib secara syariat. Sehingga kalau selama ini kita beranggapan kalau ngaji tarjih ya ngaji toharoh, ya ngaji bab sholat, sebenarnya di situ ada perintah yang hukumnya wajib, bahkan yaitu ngaji nazar fil kauni. Maka dalam kajian ayat-ayat cahaya di atas cahaya ini, kita akan disajikan pemaparan oleh Profesor Agus dua sisi sekaligus tentang cahaya. Yang pertama yaitu cahaya yang disebut dan diulas di dalam ayat qauliyah Allah Al-Quran, sekaligus bidang beliau fisika. Beliau akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana cahaya itu secara kauniyah. Apa tujuannya, tidak lain dan tidak bukan, yang ingin kita raih adalah ma'rifah kepada Allah. Semakin kita kenal Allah dengan ayat-ayatnya qauliyah maupun qauliyah, kita akan lebih ma'rifat. Lalu di akhir himpunan putusan tarjih itu ditegaskan di bab iman kepada Allah, yaitu prinsip tafakkur fi khalqillah wala tafakkur fi dzatillah. Jangan pikirkanlah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah, dan jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Ini tentunya tepat sekali bahwa kajian ini dilabeli dengan kajian tarjih. Tidak berpanjang lebar, tentunya waktu yang disediakan kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan cukup untuk memaparkan materi ini. Kepada Profesor Agus kami persilahkan sepenuhnya.